Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Baik anak-anak, disiapkan buku paket dan alat tulisnya. Kita akan mempelajari IPA berikutnya. Bagaimana? Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas reproduksi pada manusia. Nah, mengingatkan kembali di mana reproduksi itu apa? Reproduksi adalah proses perkembangbiakan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah proses reproduksi pada tumbuhan. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui studi literasi dan diskusi kelompok, kalian bisa membedakan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi kelompok, kalian dapat mengumpulkan informasi tentang macam-macam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, baik itu secara alami ataupun buatan. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif dengan tepat. Sistem reproduksi pada tumbuhan sama halnya pada manusia ya, sistem reproduksi pada manusia yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa setiap makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup itu berbeda-beda, demikian pula reproduksi pada tumbuhan juga berbeda. Nah, pada bab ini kalian bisa membuka buku paket bab 2 tentang sistem reproduksi pada tumbuhan pada halaman 52. Itu akan mempelajari macam-macam reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup itu adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Sedangkan bakal buah itu sendiri apa? Bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Nah, bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Oke, baik anak-anak. Kita membahas yang tumbuhan Angiospermae. Itu dapat melakukan reproduksi itu secara vegetatif dan generatif atau kedua-duanya. Di mana reproduksi vegetatif itu adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif itu adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sekarang coba perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Dan coba lihat pada gambar berikut. Nah, di situ ada tumbuhan jahe.
ada tumbuhan bawang merah, ada umbi atau kentang ya itu, kemudian ada cocor bebek, ada stroberi, dan ada tumbuhan lumut. Di mana di antara semuanya itu cara perkembangbiakannya berbeda-beda. Dan bisa kalian perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Setelah itu, coba lengkapi tabel berikut. Kalau di buku paket ada di halaman 54, yaitu tentang cara reproduksi aseksual tumbuhan. Nah, cari sebanyak mungkin, kemudian didiskusikan dan dituangkan pada tabel. Kemudian setelah itu, lakukan diskusi bersama teman kalian, jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Itu ada di buku paket halaman 59. Kemudian ini nanti ditulis di buku tulis, di foto, kemudian dikirimkan ke WA Group. Anak-anak, reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan itu ada berbagai macam, diantaranya ada dengan cara rizoma, dengan cara umbi lapis, dan contohnya masing-masing ada rizoma, contoh jahe, umbi lapis, bawang merah, umbi batang, umbi akar, tunas, tunat adventif, stolon atau geragi, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian peroleh di buku paket dan mencari literatur di buku yang lainnya atau di internet. Itu banyak sekali dan sesuai tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, saya kira banyak sekali. Itu reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Lalu bagaimana dengan reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan? Reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan itu adalah proses reproduksi tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia. Di antaranya apa? Mungkin kalian sering sekali mendengarkan orang yang sedang mencangkok. Nah, itu sebenarnya mencangkok itu adalah proses reproduksi, tapi dengan bantuan manusia. Banyak sekali tumbuhan yang bisa dicangkok. Contohnya mangga, sering itu kita temukan ya. Kemudian merunduk. Tanaman merunduk. Bunga alamanda itu kadang ya butuh bantuan manusia, dibantu dengan manusia. Menyambung atau mengenten, menyambung. Sekarang itu kan musimnya itu tumbuhan yang satu batang. Contohnya apel ya, apel. Itu ada apel hijau, apel merah. Itu jadi satu tumbuhan, jadi satu pohon. Itu banyak sekali yang dilakukan penelitian. Kalian bisa membuat menyambung batang pohon mangga yang kokoh dan kuat. Itu bisa, yang misalnya di sini mangga itu kan ada berbagai macam. Ada mangga gadung, ada mangga macam-macam ya. Itu bisa dijadikan satu pohon. Jadi satu pohon itu nantinya itu bisa menghasilkan berbagai macam mangga. Itu perkembangbiakan yang dibantu manusia, yaitu yang dikenal dengan menyambung atau mengenten. Kemudian menempel atau okulasi, sama saja ini, hampir sama. Kalau menyambung itu kan langsung dipotong bagian salah satu cabangnya, kemudian disambungkan dengan batang tumbuhan yang lain. Kalau menempel, diambil mata batangnya itu, kemudian ditempelkan pada pohon induk. Contohnya bisa jeruk dan lain-lainnya, banyak sekali. Kemudian bantuan manusia juga stek yang sering digunakan di petani itu adalah pada
pohung, apa itu namanya? Singkong ya, singkong. Singkong itu kan dipotong batangnya kemudian ditancapkan di tanah. Itu sudah bisa tumbuh. Anehnya itulah Indonesia. Nah, itu macam-macam reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, baik anak-anak, mari kita menyimpulkan bersama-sama dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu yang dikenal dengan perkembangbiakan pada apa saja? Sebutkan 2 jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian sebutkan juga 2 jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian sebutkan 6 cara reproduksi vegetatif alami beserta contoh tanamannya. Sebutkan 5 cara reproduksi vegetatif buatan beserta contoh tanamannya. Nah, dari pertanyaan itu kalian bisa menjawab. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan bisa dengan cara vegetatif dan cara generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada 2 macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang termasuk vegetatif alami apa saja? Tunas batang, contohnya pisang, bambu. Kemudian umbi lapis, contohnya bawang merah. Umbi akar, contohnya wortel, lobak. Kemudian umbi batang berupa kentang, ubi jalar. Kemudian akar tinggal atau rizoma, contohnya jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Yang tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek. Vegetatif buatan, ya diantaranya yang termasuk vegetatif buatan adalah mencangkok, contohnya pada mangga, durian, rambutan. Kemudian menyambung, contohnya mangga juga bisa pada jambu, kemudian alpukat. Kemudian menempel pada mangga juga bisa, mawar. Kemudian merunduk, stroberi, anggur. Kemudian stek, ubi batang, atau yang disebut dengan pohung atau singkong. Nah, baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas yang ada dikumpulkan, difoto, kemudian dikirim melalui WA Group. Dan untuk pembelajaran temuan berikutnya, kalian bisa mempersiapkan atau mempelajari dulu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.